Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Kupontoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Pada sore ini saya akan mengulas masalah ini ya teman-teman, bahu burung. Ini ide ini karena tadi atau kemarin ada seorang subscriber saya kebetulan ketemu ya waktu saya nongkrong, kemudian ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Dia panggilnya Mas sama saya. Mas, sebenarnya apa sih pengaruh bahu? Kalau kami bilang ini yang tulang yang mepet ke badan itu namanya bahu ya. Kemudian yang sininya pun kadang disebut bahu, tapi saya artikan ini bahu yang tulang menempel di tubuh itu ya. Nanti saya tunjukkan dengan burung ya. Alah, mana kok ragam dicekel kayak. Nah ini ya teman-teman, yang ini yang di dalam ini bahu. Nah biasanya kalau pemain-pemain senior yang tempat saya bertanya dulu, kalau mau cari burung yang kencang itu yang bahunya juga tebal gitu ya. Kemudian dipertanyakan juga sama teman saya itu, Mas, pengaruhnya apa sih sebenarnya kalau bahu itu ya untuk kecepatan burung atau biddingnya banter kenceng. Bidding itu gini ya, manuver atau apa istilahnya itu, dan juga terbangnya kenceng, itu sebenarnya pengaruh dari mana? Kalau saya ini ya teman-teman, yang saya amati dan saya perhatikan, pertama burung itu kalau kita tidak memegangnya, cukup dilihat matanya ya. Mata yang semburatnya itu ada garis-garis keluarnya itu, yang seperti saya utarakan di video yang berapa minggu lalu ya, atau berapa bulan lalu ya, yang begitu ada bulatan terus ada semburat atau garis-garis yang menuju keluar, itu yang biasanya burung itu untuk kecepatan terbangnya bisa diandalkan. Kemudian kalau pengaruh ini ya, kalau setelah kita pegang, terus bagaimana cara kita menentukan burung itu terbangnya kencang atau enggak, itu dari panjang lengan, panjang bahu ini ya. Ini tulang bahu ini kan kalau kita raba atau kita pegang beberapa burung, ada yang bahunya pendek tebal, ada yang bahunya agak panjang sedikit tapi tebal, ada yang bulat juga, kemudian ada yang pipih. Saya ulangi ya, ada yang pendek tebal dan bulat. Nah itu ini ya, untuk terbangan kencang sekali itu. Biasanya terbangnya kayak apa ya, sprint gitulah, bagus. Kemudian saat dia bidding pun biasanya dia sama dengan kalau terbang itu ya, set set set. Gitu. Itu biasanya ciri-ciri untuk bahu yang pendek tebal. Pendek tidak terlalu tebal pun biasanya itu begitu ya cara terbangnya, cara biddingnya juga begitu. Dia kalau terbang kencang, terus dia kalau bidding kayak sama dengan terbang itu ya, lap 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 gitu ya. Itu biasanya kalau untuk yang bahu pendek. Kemudian yang bahu sedang ini biasanya kecepatannya juga bisa diandalkan. Oh ya, yang bahu pendek itu dia biasanya cenderung kurang tinggi ya terbangnya. Kemudian kalau yang sedang itu bisa tinggi, bahkan bisa nitik kalau memang dia bulunya bagus, tebal. Kemudian dia biddingnya juga kenceng ya. Apalagi didukung dengan ini bahu lengan yang ini,
ini ketika dipegang dia menyatu dengan badan kayak gini, rapat, bulat. Itu biasanya stutnya bagus, dia biddingnya kayak burung dipegang gini ya, itu cepat sekali sampai bawahnya. Kemudian bahu yang agak panjang, dia biasanya ada yang pipih juga, ada yang bulat juga. Itu biasanya burung jenis-jenis yang terbangnya tinggi ya, dia terbangnya tidak sprint, dia biasanya cenderung meninggi terus ya. Itu biasanya burungnya tinggi sekali. Itu kalau bahunya tebal itu biasanya juga kencang ya, tapi cari yang bulat, biasanya yang bulat itu yang kencang. Kalau yang pipih, karena saya meyakini kurang bagus, jadi saya jarang mencoba. Bahkan mungkin saya tidak pernah mencoba ya. Yang saya coba selalu yang tebal bulat, karena saya kalau megang itu udah marem ya, kalau bahunya ini tebal bulat. Itu ya teman-teman, ini pengaruh bahu untuk terbangan ya. Jadi saya ulangi, burung yang bahunya pendek tebal itu cenderung dia lari ya, sprint bagus. Itu nanti biasanya juga kalau turun itu cenderung agak kasar, bahkan cenderung ke kasar juga, karena dia biasanya kalau yang model-model bahu pendek itu kayak nggak sempat buka sayap ya pas turunnya, cup gitu. Itu beberapa kali saya coba gitu ya model-modelnya kalau yang baunya pendek. Kalau yang baunya sedang dia bisa tinggi, kadang ada yang nite ya. Itu kalau turun, kalau didukung dengan bahu yang rapat begini, sayap yang rapat begini ke badan, biasanya itu biddingnya kayak burung dipegang gitu ya. Tahu-tahu udah di depan muka begini, lihat gitu. Itu yang biasanya ininya rapat, bahkan bisa kayak mau tempuk di bawah dada ini ya. Itu biasanya kriteria karakternya begitu. Kemudian kalau yang bahunya agak lebih panjang, yang panjang itu biasanya terbangnya tinggi, tapi ada juga yang kencang, ada yang enggak, tapi rata-rata ya sedang-sedang saja turunnya. Itu ya teman-teman untuk pengaruh bahu, kepanjangan bahu dan ketebalan serta bentuk bahu, kira-kira begitu yang pernah saya coba. Jadi kalau teman-teman mau cari untuk kolongan, kalau saya antara burung yang bahu pendek dan yang sedang, silakan dicoba. Mungkin ini kalau untuk kalangan bisa jadi player lah. Kalau yang bahunya terlalu panjang jangan dipakai, biasanya itu tinggi sekali, turunnya kurang mantep lah, kurang kencang. Begitu ya teman-teman ya. Tentu saja nanti kan kalau dalam hal permainan, saat kita bermain tentu perangkat lain harus mendukung, tapi ini sebagai referensi untuk cari jenis-jenis bahu aja ya. Khusus untuk bahu yang begitu itu yang harus kita cari, antara yang pendek atau yang tebal kalau untuk kolongan. Kalau untuk rumahan itu bebas lah, selera lah. Karena kadang kan kita mengutamakan yang tinggi nitik terus diklepek langsung turun. Kalau di kolongan kan dia ketinggiannya juga tidak terlalu ya, dibandingkan burung rumahan. Kalau saya lihat terlalu jauh perbedaannya. Jadi cukup yang sprint saja sama yang agak tinggi sedikit, itu yang baunya pendek tebal dengan yang bau sedang tebal. Oke ya teman-teman, semoga ini bisa dijadikan referensi untuk pemilihan burung dengan patokan bahu yang bagaimana yang akan kita cari dan bisa bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas support teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.